Apa saja syarat dan bagaimana cara mendaftar beasiswa LPDP? Berikut video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara kita mendaftar beasiswa LPDP. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu, kita harus kenal dulu dengan beasiswa LPDP-nya, terutama dengan syarat umumnya. Kita tidak bisa daftar beasiswa LPDP jika syarat umumnya saja kita tidak bisa melaksanakannya atau tidak bisa memenuhinya, begitu ya. Nah, apa saja syarat-syaratnya tersebut kita bedah begitu ya di pertemuan video kali ini. Syarat umum yang pertama pastinya harus punya KTP ya, karena kita harus dikenal, kita harus mendaftar sebagai warga negara Indonesia ya. Tidak boleh warga negara orang lain atau negara lain ya, karena ini khusus untuk masyarakat dan juga rakyat Indonesia. Yang kedua, kita harus sudah lulus dulu S1 atau strata 1 untuk mendaftar beasiswa magister atau S2. Sementara untuk mendaftar beasiswa S3, kita harus lulus dulu S2-nya sebelum mendaftar beasiswa doktor, begitu ya. Jadi kalau belum lulus, kita mending fokus dulu belajar, baru kita persiapkan untuk mendaftar beasiswa LPDP-nya ya, seperti itu. Yang ketiga, tidak sedang ongoing begitu ya, tidak sedang studi atau tidak sedang belajar S2 untuk mendaftar S2, tidak belajar S3 untuk mendaftar S3 itu dilarang begitu ya. Jadi pastikan kita harus lulus dulu, tidak boleh sedang ongoing baru daftar. Misalnya lagi S2 gitu ya di sebuah kampus dalam negeri. Nah, lalu kita pengen daftar beasiswa LPDP misalnya biar bisa dibiayai begitu ya 1 tahun berikutnya. Nah, itu tidak boleh begitu yang sedang ongoing tersebut. Atau dengan kata lain tidak boleh daftar S2 ketika kita sedang belajar S2. Tidak boleh daftar S3 ketika kita sedang belajar S3 begitu ya. Memang fokusnya yang lulus dulu baru kita daftar dulu dan belum kuliah. Jadi kata kuncinya adalah lulus dulu dan kita daftar untuk kuliah jenjang baru, begitu ya. Kalaupun misalnya ada beasiswa-beasiswa lain seperti beasiswa research ataupun co-funding, itu di luar dari beasiswa reguler yang diberikan di tiap tahapannya di setiap tahunnya. Syarat berikutnya punya surat rekomendasi. Dari siapa surat rekomendasinya? Dari pembimbing skripsi kita kalau kita baru fresh graduates atau baru lulus dari S1 ataupun S2-nya. Tapi bagi yang sudah bekerja, kita disarankan untuk dapat surat rekomendasinya dari atasan karena itu lebih relevan begitu ya dengan kondisi kita saat ini. Karena kalau sudah ngambil yang S1 agak terlalu jauh, apalagi kalau pengalaman bekerjanya sudah lebih dari 5 tahun. Selanjutnya, memilih kampus dan prodi tujuan kita. Ini yang paling exciting bagi saya ya. Kita milih-milih kampus yang kita suka begitu ya. Kita milih-milih jurusan yang kita mau begitu ya. Karena ini akan menjadi pengalaman berbeda nanti di S2-nya. Dan ini dibiayai begitu ya oleh pemerintah. Sehingga kita sangat-sangat senang sekali ketika ada beasiswa ini. Dan ketika kita sudah memilihnya, pastikan sudah ada di list LPDP. Jadi sebelum kita memilih, kita baca dulu begitu ya list kampusnya. Ada yang 25 top terbaik dunia, ada yang sampai 300 sampai 500 kampus berserta dengan jurusannya begitu ya. Yang bisa kita pilih kalau yang di luar negeri. Yang di Indonesia juga ada beberapa kampus yang bisa kita lamar begitu ya. Kita kuliah di situ dari mulai yang sampai top 10 sampai ke kampus-kampus lainnya. Silakan kita bisa pelajari di list kampus di beasiswa LPDP begitu. Di bookletnya pasti ada di setiap jenis-jenis beasiswanya. Syarat berikutnya ini yang paling sering ditanyakan oleh banyak orang, yaitu beasiswa ini bisa sambil bekerja atau tidak? Jawabannya tidak boleh karena kita hanya bisa mengambil jalur beasiswa atau jalur kuliah reguler atau kelas reguler. Tidak bisa ngambil kelas karyawan, kelas eksekutif dan juga kelas-kelas lainnya yang saya list di sini ya. Itu dilarang dan tidak diperkenalkan oleh beasiswa LPDP. Jadi kita harus fokus belajar tanpa harus bekerja karena kita sudah banyak diberikan pendanaan oleh LPDP. Syarat terakhir ini saling berkesinambungan, yaitu membuat esai. Di beasiswa LPDP ada 2 esai yang dibedakan.
Pertama yaitu essay profile diri. Nanti kita akan lebih banyak mengisi tentang diri kita sendiri. Dan juga essay komitmen kembali ke Indonesia. Dan juga essay kontribusi kepada Indonesia yang nanti akan disatukan dengan personal statement yang tidak ada format khusus. Jadi tinggal kita kerjakan saja. Dua essay tersebut sangat-sangat luar biasa penting bagi beasiswa atau pendaftaran beasiswa LPDP kita. Mungkin di syarat pertama seleksi administrasi hanya esainya saja. Tapi esai ini akan menjadi barang bukti luar biasa ketika kita lolos sampai ke seleksi wawancara. Ya, jadi harus benar-benar ditulis dengan baik. Dan bagi pelamar S3 ini wajib ada syarat lainnya yaitu research proposal atau proposal penelitian. Ini sangat penting karena di S3 kita akan lebih banyak melaksanakan penelitian dibanding kelas atau kursus ya, seperti itu. Itu adalah syarat-syarat sebelum kita mendaftar beasiswa LPDP. Jika syarat sudah terpenuhi dengan baik, langsung daftar saja beasiswa LPDP dengan mempersiapkan dokumen-dokumennya dan juga tadi syarat-syarat umumnya ya. Kalau sudah siap, tinggal daftar dan kita bisa ikut beasiswa LPDP di tahun manapun, di tahap manapun. Jadi bagi kalian selamat untuk mendaftar beasiswa LPDP dan semoga dimudahkan, semoga lulus langsung one shot ya. Satu kali ikutan, satu kali lulus. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.